karena sudah dekat kematian akibat COVID, bukan itu saudara. Tetapi untuk memberikan pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang sesuai dengan maksud hakikat daripada Alkitab. Ya, coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, ya. Roh orang mati, ya, keseram sedikit ya. Sudah ada yang pernah meninggal di sini? Belum ya. Memang berbicara tentang roh atau kematian saudara menjadi sesuatu yang terkadang sangat misteri, ya. Karena memang ini satu tantangan, ya, bagi kita, karena belum pernah ada orang yang meninggal. Ya, kalau contohnya saya berdoa, ada puasa, lalu mukjizat terjadi, bisa kita saksikan. Tapi berbicara tentang kematian, ya, sangat jarang ada kesaksian-kesaksian seperti itu. Saya pernah mati, lalu ketika saya mati, lalu begini. Walaupun memang ada juga orang yang mati suri, ya, seperti itu. Oleh karena itu saudara, kita akan melihat bagaimana sebetulnya perspektif Alkitab, ya, tentang hal ini. Ya, di kampung kami dulu kalau orang meninggal saudara, maka satu keluarga itu ngumpul dulu karena takut. Biasanya malamnya nanti yang meninggal ini kembali datang ke rumah, ada memasak, ya, kembali datang ke rumah untuk mengingatkan sepatunya yang tinggal, ya, melalui mimpi-mimpi, ya. Oleh karena itu kita akan melihat sebetulnya bagaimana pandangan Alkitab tentang hal ini. Coba kita lihat ya. Saya rindu kita boleh membaca ayat ini bergantian agar pemahaman kita lebih baik dan lebih sempurna. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31, ya. Dari saya nanti baru Sophia, baru Yusnika dan selanjutnya. Demikian bunyinya Lukas 16 ayat 19. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik seumur hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mari dulu ya. Tapi kata Abraham,
Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayo, Sophia. Berapa tadi? 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Iya, saudara, kalau kita melihat di sini gambaran daripada ayat ini berkata Lazarus yang meninggal, ya, di ayat 22 ada di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya yang meninggal, ya, orang kaya yang meninggal di mana, saudara? Coba, di mana? Coba, orang kaya yang meninggal di mana dibikin? Di api? Bukan, di situ ya. Kita tidak mengada-ngada, tapi Alkitab itu menjelaskan di mana orang kaya yang meninggal. Apa? Alam maut. Ya, jadi berbeda, saudara. Alam maut dan situasi di alam maut. Apa yang digambarkan di sana? Coba. Di alam maut itu orang kaya itu ngapain di sana? Apakah dia sedang main TikTok? Menjadi kesakitan. Apa? Menjadi kesakitan. Menderita kesakitan, saudara. Nah, di gambarannya. Lalu di ayat itu juga dikatakan ada satu apa? Jurang pemisah yang sangat apa? Yang sangat apa? Loh. Nah, ini Yang tak terseberangi. yang tak terseberangi. Jadi ada jurang. Tetapi uniknya, saudara, di cerita itu, di kisah itu, di perumpamaan itu, orang yang ada di sini bisa melihat ke sini. Ya, bahkan mereka bisa berkomunikasi. Ya, makanya orang kaya berkata, Bapak Abraham, suruh dulu Lazarus mencelupkan air. Ya. Lalu Abraham berkata, oh tidak, anak, engkau sudah menerima yang baik. Wah, jadi saudara, inilah fakta tentang orang yang sudah meninggal dengan versi Alkitab. Jadi kalau orang sudah meninggal, ya, dalam perspektif Alkitab berada di mana? Pangkuan Abraham, ya. Dan pangkuan Abraham ini, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 23, ya, di mana Yesus, ya, mengajak orang yang disalib di sampingnya di Firdaus, ya, Lukas 23 ayat 3. Coba salah satu kita membaca. Apa namanya bikin Yesus? Di hadapan Pilatus. Pilatus. Firdaus. Iya, jadi sekarang makanya kalau orang meninggal sebetulnya tidak ada lagi di dunia. Nggak ada lagi, saudara. Ini fakta kita. Ini perlu untuk kita pahami. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal, tiba-tiba kita bermimpi, kok
nenek guru itu tadi malam Mak datang ke mimpiku. Mungkin dia ingat kemarin utangku itu. Lagi saudara. Mereka sudah di satu tempat yang dinamakan Firdaus dengan alun-alun. Jadi mereka tidak bisa lagi datang ke dunia. Amin. Tidak bisa lagi. Ya. Ini Alkitab yang menuliskan dan kita mempercayai Alkitab. Ya. Saya beberapa kali sesudah mama saya meninggal, saudara, memang ada satu bentuk namanya kerinduan untuk bertemu, ya. Makanya waktu kuburan kita datang, kita ingat kembali. Tapi sering juga mama saya kadang datang ke dalam mimpi saya. Ya. Lalu apakah ketika dia datang ke mimpi saya, itu adalah mama saya? Saya katakan tidak. Amin. Ya. Orang mati tidak bisa lagi datang ke dunia. Buktinya apa? Tadi dia meminta. Betul nggak? Apa masih banyak saudara-saudara saya? Tolong agar mereka bertobat. Bapak Abraham sampaikan apa? Anak? Coba deh. Jangan dilihat. Kok kalian agak tertegun sekali ya? Nah, ini saudara, ini peperangan roh. Ya. Iblis mulai malu karena selama ini ada pemahaman kita yang salah. Ya. Ada konsep kita yang salah, benar. Ya. Makanya sebenarnya kita tidak perlu takut dengan orang-orang yang mati. Ya, kenapa? Karena mereka tidak ada lagi di samping kita. Lalu Pak Pendeta, Om, siapa yang datang itu? Kalau lewat dari kamarnya, aku agak merinding. Ya, itu adalah setan. Itu setan, saudara. Ya, yang apa? Yang mulai menipu konsep kita. Ini perlu untuk kita pahami. Lagi dalam sisi budaya-budaya kita, ya. Ada namanya kan kalau budaya orang Batak mengukal huli. Jadi konsepnya itu begini, saudara, kalau mengukal huli, meninggallah bapak saya, meninggallah bapak tua saya, dikuburlah ini di Batam, ini di Sitiongo, lalu bapak udah saya dikuburlah mungkin di Medan. Wah, bagaimana ini? Kita harus lakukan mereka supaya mereka bisa ngobrol-ngobrol bersama. Konsep budaya kita banyak begitu. Itulah pengertian dari mengokal holi, menggali tulang-tulang, opung, adanya opung, ya. Supaya apa? Konsep budaya Batak berkata, kalau mereka berpisah seperti ini, mereka tidak bahagia. Sehingga dibuatlah satu bentuk tubuh, ya, atau kuburan yang berbentuk salib. Disatukanlah seluruh tulang-tulangnya ini dengan satu bentuk pemikiran. Iblis ini
ini sudah mengakar. Ya. Coba nanti tanya orang tua kalian. Sudah banyak ini mengakar. Bahwa tulang aman guru, opung kita, mamahnya masih ada di sini. Ya. Lalu konsep dari mengokal itu, ketika mereka disatukan di sana, senanglah hati mereka. Karena apa? Udah bisa kembali bertemu, ngobrol-ngobrol, ya, menggosipi bersama-sama. Lalu dengan disatukan seluruh tulang-tulangnya ini, maka sukacitalah roh ini, lalu roh ini memberkati keturunan-keturunannya. Nah, itulah dasar pemikiran dari mengukar wali. Kenapa? Ada pemahaman yang salah bahwa orang yang meninggal itu masih ada di sini. Jadi Alkitab mengajarkan tidak ada lagi di sini, ya. Tapi nanti pulang dari sini jangan langsung sisa. Ya, benar kita ya kan baru tahu kebenaran kan semangatnya kan luar biasa ya. Awas sama ini nanti. Sisa. Kami ini kok sisa-sisa? Ya, nggak usah begitu dulu ya. Nggak usah mengerti kebenaran, nggak usah terlalu sok-sok. Ya. Nanti satu saat bisa kita jelaskan seperti apa caranya. Jadi inilah konsep kita menggambarkan roh orang mati ini, saudara. Jadi tidak ada di dunia. Mama saya yang sudah meninggal di September itu nggak duduk-duduk di kuburannya menunggu Tuhan Yesus datang. Dia sudah ada di Firdaus. Uniknya saudara, dari konteks pengajaran tadi di dalam Lukas itu, ternyata akhirnya jadi begini. Kalau saya meninggal, ternyata kita masih saling kenal dengan gitu. Jadi kalau saya nanti meninggal nih, ngapain berdiri 5 juta? Lalu apakah mereka bisa ngomong? Bisa. Jadi kalau ada orang 12 ini nanti yang meninggal dan saya meninggal, dipertanya, jadi mau ada 12? Nah, ada diskusi di sana. Dan sesuai dengan konteks itu tadi, ternyata orang yang masuk neraka pun melihat, masuk juga rupanya ke surga Pak Pendeta Sima juga. Begitu situasinya. Lalu yang di sini juga melihat, menonton. Ya. Ini saudara. Ini fakta sesuai dengan kebenaran kita. Jadi kalau ada orang meninggal di sini, kita semua juga masuk neraka lah, ya kan? Begitu. Dan betapa tersiksanya orang-orang yang ada di sini melihat yang di sini enak-enak. Lalu apakah ada penyesalan sesuai dengan ayat itu? Ada. Ya. Masih ada, saudara. Makanya di sini dikatakan dalam bahasa-bahasa Alkitab itu ratapan dan gertak gigi. Jadi kalau orang sudah meninggal nggak di dalam Yesus, tidak di dalam Yesus, langsung menderita. Ya. Makanya coba nanti suatu saat bisa Anda melihat kalau orang yang mati di dalam Tuhan dengan orang yang tidak mati di dalam Tuhan, saya yakin pasti ada bedanya. Karena dengan kalau orang itu pertama lain, kali bang, berbu ini mati saya sama dalam kubur dua. Itu kan, ya langsung mati kan? Ada kan? Pernah nggak? Ya langsung mati di kubur ini dua. Saya tidak percaya. Ya, itu bahagia. Kenapa? Di
disambut dengan sukacita. Jadi kalau orang-orang yang tidak di dalam Tuhan meninggalnya ini pun, kenapa? Saya yakin dan percaya saudara, karena ini tidak banyak dituliskan dalam Alkitab, tetapi dari tafsiran-tafsiran ini, kalau orang tidak di dalam Tuhan, ya meninggal, ya itu sebenarnya, ya dia pasti akan tegang. Karena ada namanya roh maut. Ya, seperti Lazarus tadi dijemput oleh malaikat. Jadi malaikat itu sebetulnya banyak tugasnya. Ada namanya malaikat maut, ya. Macam-macam tugas malaikat. Ada malaikat yang melindungi kita. Jadi setiap orang meninggal, datanglah malaikat maut dari neraka ini. Makanya saya yakin dan percaya, kalau orang meninggal di dalam Tuhan, wajahnya itu agak tegang. Kenapa? Ketika rohnya mulai terangkat dari tubuhnya, ada satu bentuk ketakutan yang akan terjadi, dan mungkin dia akan mati dulu. Kalau dalam Tuhan kan langsung malaikat maut yang menjemputkan, ya mungkin mereka ini pakai tamborin. Karena surga, ya. Karena ya melihat kalau di TV kan ada malaikat menjemput roh manusia itu kan pakai tanduk ya, lalu bercabang 3 apanya, gitu. Ya, saya yakin bisa jadi seperti itu. Atau ada yang mau mati dulu? Ya. Jadi intinya yang mau saya sampaikan saudara, tidak ada lagi hubungan baik yang di sini, baik yang di sana dengan kita. Tidak ada lagi hubungan. Bisa paham kira-kira? Oke, mari. Ada 3 hal, Pak. Yang pertama, ya ini sudah berjamaah di Protestan kan. Jadi Bapak ini tidak pernah hadir di ibadah gitu. Dipanggil Tuhan tadi ya, apakah rohnya ditempatkan di Firdaus atau masih di dunia. Terus yang kedua, dia ini karismatik, jarang di gereja. Terus yang ketiga ini, dia ini sudah dibaptis, sudah terima Yesus, tapi dia masih misalnya kosong, nasional, gitu kan? Tiba-tiba aja dipanggil Tuhan. Seperti saya lah. Jadi begini saudara, untuk mendapatkan keselamatan tidak ada oleh karena karismatik, oleh karena Protestan. Ya. Syarat utamanya adalah ya di dalam Yohanes ya. Barang siapa mengakui Yesus adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Ya. Jadi keselamatan hanya didapatkan dari Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Ya, gitu. Ya. Balik lagi Pak, kalau misalnya kan di sini kan dikatakan kata gerejanya kan dia meninggal. Begitu banyak harus ada kan, tapi ini, tapi dia nggak sempat mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Belum tentu tiba-tiba dia dipanggil Tuhan atau karena sakit atau kecelakaan atau apa lagi. Jadi begini konsepnya. Kalau orang sudah terima Yesus, terima Yesus nih, Roh Kudus masuk dalam dirinya, bilangnya maka dengan didiami oleh Roh. Lalu ketika Roh Kudus masuk dalam dirinya, maka dia sudah termaturai menjadi apa? Warga kerajaan surga. Lalu kalau dia berdosa,
sudah mantap, tapi pribadi dia, iman dia itu terima Yesus, percaya Yesus, berarti itu ke Firdaus. Iya. Karena siapa yang terima dan percaya Yesus mendapatkan keselamatan. Titik. Nggak boleh lagi tambah-tambah. Lalu kalau dia berdosa, Pak, apakah dia akan masuk neraka? Tidak, masuk surga tetap. Makanya sangat indah percaya kepada Yesus. Lalu ada pertanyaan yang sering, berarti Pak, enak kali lah kita terima Yesus dosa aja. Salah. Kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita, kita mulai anti dengan dosa. Kenapa? Roh Kudus mengingatkan. Ya, itu contohnya waktu saya lihat handphone, lalu tiba-tiba ada orang nabi, Roh Kudus, Ustaz, jangan lihat. Itu tugas Roh Kudus, ya, mengingatkan kita. Jadi kalau orang sudah dipenuhi roh, dimantapkan Roh Kudus, Roh Kudus tinggal dalam dirinya, dia tidak bisa nyaman lagi dalam dosa. Ibarat ikan, nggak bisa di luar air. Bisa nggak ikan di luar air? Bisa, tapi sebentar. Ya kan? Demikian kita. Orang percaya, Pak Pendeta masih bisa berdosa? Bisa. Tapi waktu saya berdosa, Roh Kudus mengingatkan, Tuhan, ampuni aku. Lalu masuklah Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia menghapuskan dosa kita dan adil. Nanti kita bertuai. Ya, contohnya, kalau saya membunuh orang, sudah terima Yesus nih, apakah saya masuk neraka? Enggak. Masuk penjara. Pasti, ya kan? Gitu. Saya tetap masuk surga. Kenapa? Saya akan minta ampun, Tuhan ampuni aku hilang Tuhan. Lalu saya, kan hakim pun nggak bisa langsung bilang, aku aja udah diampuni Yesus. Ya, lalu itulah nanti kita butuh namanya. Saya akan masuk penjara. Jadi dosa yang terjadi sesudah mendapatkan keselamatan akan membuat kita menuai, bukan lagi mempengaruhi status kita di. So, makanya gampang membedakan orang yang sudah terima Yesus dan tidak. Kalau dia berdosa masih ketawa-ketawa, ya berarti Roh Kudus tak ada, walaupun dia orang Kristen. Orang yang sudah didiami oleh Roh, ya, akan merasa bersalah kalau melakukan dosa. Tuhan udah bohong dari zaman. Aduh, sejahtera aku. Masa aku lihat mamaku, jadi nggak sejahtera aku. Tuhan ampunilah aku. Nah, disitulah kemuliaan terjadi. Maaf lama ya, kenapa? Jadi aku ambil hidup, aku yang buang. Ya. Orang yang kali sama pun siapa yang buat, tapi orang joy, katanya, gitu. Itulah namanya tabur tuai di cewek, tapi tetap statusnya sebagai anak Tuhan tidak hilang. Ya, akan begitu dia. Ya, jadi tidak ada istilah agama, tapi Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan. Ya, juga Pak. Kan dosa memuja Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni kan Pak? Iya. Apakah dosa yang memuja Roh Kudus ini terus dia minta ampun, terus dia meninggal, apakah dia masuk surga atau neraka? Ya, jadi dosa memuja Roh Kudus itu begini. Coba kita buka di dalam Yohanes dulu ya.
Yohanes 14 ayat 16. Mari baca dulu sampai 17 ya. Demikian firman Tuhan. Iya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan Aku diam di dalam kamu. Iya. Jadi sebetulnya begini, dosa memuja Roh Kudus itu bukan kami. Tentu ini bahasa lo ya. Apa bahasa lo itu? Sikabara. Nah, bukan begitu memuja Roh. Ya. Memuja Roh itu artinya menolak, ya, menolak Yesus. Itu sebetulnya. Karena apa? Tugas dari Roh Kudus itu memperkenalkan Yesus. Ya. Karena kan pekerjaan Roh Kudus kan memperkenalkan Yesus, menolong, menuntut kepada kebenaran. Jadi dosa menghujat Roh itu sebetulnya adalah menolak, ya, ketuhanan Yesus. Bukan karena kita di karismati ini kan. Kalau di karismati ini tiba-tiba nanti syukur. Ya kita banyak dulu diketawain ya. Gitu kan? Karena saya dulu sering mentertawai orang karismatik juga. Saya tahu ada orang karismatik pun nanti. Oh, satu nggak nangis, atau nggak betul. Ya kan? Bukan begitu. Atau kita mungkin menghina-hina bahasa rohnya. Masih bahasa rohnya setel. Bukan itu. Bukan menghujat karunia-Nya, manifestasinya. Menghujat Roh di situ sebetulnya tafsiran utamanya adalah menolak ketuhanan Yesus. Makanya dikatakan dosa yang tidak diampuni. Ya. Sehingga apa? Membuat dia masuk neraka. Nah, jadi tafsiran ayat itu arahnya menolak Yesus. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus itu memperkenalkan Yesus. Ya, seperti itu ya. Seperti yang Pak bilang tadi, menolak Yesus. Nah, kalau kan seperti dia dukun kan didukun kan di ilmu atau menilai kan, berarti dia lebih fokusnya kepada setan begitu kan. Jadi otomatis dia pasti menolak Yesus. Ada mati lagi gitu, karena apa lagi? Ya. Tadi kan menolak Yesus. Iya. Jadi sebetulnya menolak Yesus itu artinya orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Ya otomatis dia akan masuk neraka. Karena tidak ada jalan ke surga, ke rumah Bapa selain hanya dari Yesus jalannya. Jadi tidak ada istilah banyak jalan menuju Roma, tidak ada. Kan banyak sekarang pemahaman kan begitu. Samanya agama itu semua. Nah, cuma pintunya beda-beda. Nah itu salah. Dasar kalau sudah agama agama suruh kita sudah. Enggak. Jalan keselamatan hanya dari Yesus. Di luar dari Yesus tidak selamat. Ya. Jadi kalau ada orang jadi dukun, dia tidak akan masuk. Kenapa? Temannya setan. Itu. Lalu sebetulnya kalau kita sudah belajar ini, di dunia ini hanya ada dua roh. Roh Tuhan dan roh iblis itu aja. Tidak ada roh alam buruk, roh anak buruk. Tidak ada itu, hanya dua. Ya, jadi gampang saja sebetulnya. Kalau dia contohnya kesurupan, ya, manifestasi lalu, kita hanya bisa melihat apakah ini dari roh Tuhan atau tidak. Nggak ada di situ kesurupan itu. Isi roh
Mama saya sering kesurupan dulu. Itulah latar belakang mengapa kami masuk karismatik. Kalau mama saya dulu, kalau kami kan tinggal dulu di Beliki. Kalau udah datang ke Tarutung, rumah mama saya kan di Tarutung, opung saya yang buat menikah di Tarutung. Langsung nanti setengah jam atau apa, dia udah tahu kalau udah mau datang. Mereka belum mengerti kebenaran. Benar benar. Kami udah tahu. Apalagi kalau pengurus saya, nongkrong bapak. Dong aku. Ada dulu tadi kami namanya Siti Lima. Lima, benar-benar kotor. Ini makin percaya kita. Siap. Harus kena kalian kotor. Kita nggak mengerti kebenaran, percaya. Ternyata opung saya masih ada di sini. Hingga waktu kami ke kuburan, yang kami lakukan dulu apa? Opung, aroyan opung, siap bosan. Masuk nama. Jadi opung lama juga ambil opung dah, mau berangkat di siar, isi opung Marisa mau. Itulah kesesatan yang terjadi oleh karena dia tidak paham kita. Ya, karena seperti itu, saudara. Makanya, ya, dengan hal yang kita pelajari saat ini, saudara, saya yakin sudah sangat memberkati Anda karena sudah mengerti konsep yang benar. Jadi, apakah kami masih bisa pergi ke kuburan? Bisa. Lalu apa yang kami lakukan kalau di kuburan? Ya bisa bersikap. Kami pun sering juga ke kuburan mama saya. Waktu kami lihat, ayo melakukan juga. Artinya teladan hidupnya saja yang mulai kita ingat. Gak usah kita berdoa jadi matanya melihat Tuhan. Kalau tidak muncul, maknanya tidak muncul. Memang itu suruh dan gue bisa ini ya, seperti yang dibilang oleh orang kaya tadi. Bisa lagi sebenarnya orang di dunia tidak bisa lagi mendoakan agar yang di sini masuk ke sini. Amin. Ya bisa lagi. Ya, saya mau berpuasa memasak itu masuk surga. Bisa. Manusia kan terdiri dari 3 bagian, Pak. Roh, Ya. tubuh sama jiwa. Rohnya ini sama Tuhan, tubuhnya dikubur, jiwanya kemana, Pak? Jiwanya hilang bersama dengan tubuh itu. Jiwa itu kan pikiran, perasaan dan kehendak. Itu. Ya. Jadi kalau saya meninggal, pikiran saya kan pikiran itu di otak, di unsur tubuh itu. Gitu. Ya mati pikirannya. Lalu ada rohnya yang kembali kepada Bapa atau masuk ke hati. Ya. Jadi semua kita punya roh. Yang kembali ke Bapa adalah roh. Karena apa? Di dalam Yohanes 4:24 Allah adalah roh. Ya, gitu. Jadi manusia semua punya roh. Rohnya ini nanti sudah meninggal, dia masuk surga atau masuk neraka. Begitu. Paham? Ya. Oke. Ini kayaknya yang cowok-cowok 3 ini sepertinya penghuni neraka ya. Penasaran dengan neraka. Haleluya. Tapi sudah datang Yesus ya. Cuma jangan memari di lembah, anak kemana benar. Dari Yesus. Belum anak kemana, pasti akan merasa bersalah. Tuhan, makarai lo sunnah sudah bilang, kan begitu pasti. Ya, oke. Saya mau tanya Pak, kenapa iblis bisa memakai menyerupai tubuh kita seperti bisa terjadinya gentayangan menyebabkan kecelakaan kayak gitu? Ya. Jadi
iblis itu sebetulnya secara teologisnya begini, iblis itu dulu malaikat. Ya, lalu dikatakan oleh karena dia menentang Tuhan, ya, maka sepertiga dari malaikat itu dibuang ke bumi, terpisah dari Tuhan. Lalu di dalam Efesus coba kita lihat, ya, di Efesus setan itu pun, iblis itu, ya, memiliki namanya hierarki, ya, atau dalam bahasa sederhananya ada jabatan-jabatannya. Jadi ada kopral, ada mayor, ya, kira-kira begitulah. Efesus 6 ayat 12, ya, Efesus 6 ayat 12. Coba. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Agak pelan. Melawan apa? Pemerintah-pemerintah. Pemerintah. Terus Melawan penguasa-penguasa. penguasa, Melawan penghulu-penghulu. penghulu. Terus Dunia yang gelap ini melawan roh jahat di udara. roh-roh jahat. Ini urutannya. Inilah komandannya. Ya, jadi ada namanya roh-roh teritorial. Di 12 ini, ya. Jadi begini, malaikat itu bukan maha hadir, iblis itu tidak maha hadir. Jadi, makanya kalau iblis ada saat ini di Indonesia, dia nggak bisa di Amerika. Tapi kalau Tuhan maha hadir, nah, di sini dia ada. Di tabung gas pun ada, di mana-mana pun dia ada, di bawah kolong langit pun ada, di alam, di bawah laut ada. Itu bedanya. Malaikat atau iblis yang dibuang, ya, bukan maha hadir. Ya, jadi ada urutannya, pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat. Jadi ini ibaratnya supaya kita gampang Anda pahami, ini semacam presiden lah, lalu ini gubernur, ya, lalu ini kepala desa, apa namanya, bupati, wali kota, lalu ini ketua RT. Dan mereka memiliki tugas dan fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Iya betul saudara. Makanya inilah juga yang membuat mengapa ada dukun yang hebat dan ada dukun yang tidak hebat. Di kampung kami namanya ada Datu Berlisi, ya, yang dibilang tidak tepat-tepat. Nah, tapi ada dukun yang hebat. Tergantung dia melayani siapa. Kalau dia sudah sampai di dalam tingkatan ini, tapi biasanya nanti tumbalnya pun akan lebih banyak. Iblis kalau sudah bernomisasi dengan manusia, pasti ada tumbal. Mungkin anaknya, keturunannya akan begitu. Ya, jiwanya oleh celaka. Jadi yang paling kecil itu roh jahat. Ini ada tuyul lain, tuyul. Ada komandan tuyul, itu cara kerja mereka. Lalu apakah dia bisa menyerupai? Bisa. Alkitab kan berkata menyerupai malaikat terang. Makanya kita harus penuh dengan roh mendeteksi. Makanya pernah saya katakan ada namanya karunia membedakan. Ya, pernah saya khotbahkan karunia membedakan roh. Ini sangat penting. Gitu. Ya, bisa kira-kira? Jadi ada di sini urutannya. Makanya seperti saya melayani orang-orang kesurupan, ada yang susah, ada yang cepat. Orang ini ada juga orang lalu kita nyanyi
kehadiran Tuhan kita undang kuasa Roh Kudus. Situlah dia mulai melakukan pertolongan. Bahkan ada sudah kita usir, balik lagi. Nah, itulah namanya peperangan roh. Itu. Jadi kekuatan mereka berbeda-beda. Ya, nah, seperti itu nih. Makanya, ya, kita harus tetap dipenuhi oleh Roh agar bisa melawan kuasa iblis ini. Jadi kalau contohnya kalau ke Bapak, ya sudah inilah. Kalau salam belen kan ini, kayak maksudnya, ya, gitu. Contohnya begitu. Ya urutannya seperti itu. Bisa Pak kira-kira? Oke, masih ada lagi? Yang cek-cek kembali bertanya. Saya menanya Pak. Ya, silakan. Kan jadi gini, kan saya sering nonton YouTube tuh namanya Sarah Wijayanto. Nah, terus dia ini indigo gitu, bisa berkomunikasi dengan roh halus, terus bisa mengetahui kehidupannya sewaktu dia masih jadi manusia gitu kan. Terus dia kayak bisa lah nanti roh itu masuk ke dalam tubuhnya, terus rohnya ini justru baik sama kepada penonton-penonton itu, kayak misalnya kamu tuh nggak boleh nyerah, kalau misalnya ada impian harus dikejar. Itu kan setan. Justru kenapa dia memberikan yang baik kepada manusia itu? Jadi saya jadi bingung itu sebenarnya roh itu ada apa enggak? Roh manusia yang mati itu ada apa enggak? Jadi ini pertanyaan bagus. Ada namanya ilmu hitam, ilmu putih. Kan kita sering tema ilmu putih ini. Artinya apa? Ada satu keahlian dalam dirinya yang bersumber dari setan tapi menolong orang. Kenapa ini diberikan oleh setan? Agar manusia tetap mempercayai bahwa ada roh-roh nanturan, ada roh amangboru yang bisa memberikan kekuatan. Sehingga apa? Kita tetap memiliki ritual-ritual dengan orang-orang mati. Itulah yang dinamakan dengan ya malaikat yang apa namanya menyerupai malaikat terang. Iblis itu pintar, lebih pintar dari kita, umurnya pun lebih banyak dari kita. Makanya kalau kita nggak ada Roh Kudus, gampang ditipu dari sisi pengalaman, ya kan? Pintar iblis itu, tahu ayat firman Tuhan juga. Jadi kalau nggak kita dipenuhi Roh Tuhan, ya bisa terkecoh. Lalu bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Tadi saya katakan di dunia ini hanya ada dua roh, roh Tuhan dan roh setan. Kalau bukan roh Tuhan yang masuk, berarti roh setan. Itu aja. Walaupun dia mungkin menyerupai orang-orang di dunia ini, nama-namanya ada, tapi itu semuanya adalah tipu muslihat setan. Dukun ada juga lebih dari pendeta. Karena dulu di Tanjung Kiayu ada pendeta tenggelam. Mungkin kalian ingat itu. Datang pendeta-pendeta mendoakan, naik-naik. Ya. Didoakan, nggak naik. Lalu dipanggil dukun, naik. Ini saya kalau yang itu saya merasa bersalah juga. Kenapa lebih hebat dukun ini? Dan itu menjadi koreksi bagi kita. Ya, saya secara pribadi mengkoreksi diri, kenapa justru dia lebih hebat? Ya. Apakah pendeta sekarang sudah lebih banyak main TikTok? Bisa jadi.
kuasanya udah milik orang, bisa jadi. Ya. Jadi sebetulnya kuasa yang memenuhi kita tergantung hubungan kita dengan Roh Kudus. Semakin banyak doa, semakin banyak puasa, semakin sungguh-sungguh jaga kekudusan, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan akan lebih hebat. Ya. Jadi bagaimana dengan orang-orang indigo tersebut yang meramal? Jadi begini, iblis itu bukan maha tahu. Ingat, iblis tidak mengerti masa depan. Dia hanya mendengar juga. Tapi masa lalu diingat. Nah, itu bedanya. Kalau Tuhan ingat masa lalu, ingat bisa tahu masa depan. Nah, makanya sebetulnya di dalam kekristenan pun ada namanya mengerti masa depan, yaitu nubuatan. Sebetulnya ada karunia, ya. Jadi sepertinya kau jangan pergi keluar dulu ya hari Senin. Kenapa? Tuhan ingatkan saya, kau bisa celaka. Contohnya, ya, ini namanya nubuatan. Sebetulnya pendeta lebih hebat dari dukun. Lebih hebat karena apa? Tuhan. Cuman banyak dukun lebih hebat dari pendeta. Ini persoalannya sudah. Ya. Makanya kalian pun perlu doakan juga pendeta-pendeta. Ya, Bapak pun harus kalian doakan supaya jangan kebanyakan lihat TikTok, supaya lebih banyak berdoa, supaya lebih banyak baca Alkitab, supaya lebih banyak lebih peka kepada Roh. Ya. Langsung kalian pun langsung ya, kalau bisa kan jangan hanya om yang melayani, yang bapak melayani. Kalau bisa contohnya Yusmika ada karunia kesembuhan, ya, siapa yang didoakan sembuh, ya udah, nggak usah lagi bapak melayani. Kalau ada jemaat yang sakit, udah Yusmika cepat doakan, cukup bos. Oh mari doakan yang sakit meninggal. Banyak orang sebetulnya kan udah bergumul di rumah sakit sana. Kan enak kalau didoakan. Jadi ibu, kami akan doakan supaya cepat-cepat ke surga. Jadi pastinya mau ke surga. Ya, pertama kau terima Yesus dulu. Akui semua dosa muda, pakai bajumu, baju tetes, semuanya apa? Oke, semua keluarga siap, semua udah. Kau meninggal. Ya, begitu. Daripada mau meninggal gantungin harus dinekapi dulu supaya lebih segar. Sekarang kan di kamar mayat kan ada urut mayat. Ada itu suntiknya supaya tidak tegang. Ya, kalau udah begini dia disuntik supaya agak kendur. Bentuk lagi. Ada itu obatnya. Ya. Kalau di MKB kan ada apa itu namanya yang mengumpul itu begitu. Ya. Gitu. Jadi itu dari setan. Tetap ya. Hanya ada dua roh di dunia ini. Itu aja. Ya, tidak ada roh orang mati. Setan dengan roh Tuhan. Roh Tuhan akan menuntun orang kepada Kristus, kepada kebenaran. Roh setan, walaupun kelihatan benar, tapi tetap akan menyesatkan. Kan begitu. Memangnya roh jahat itu bisa langsung berkomunikasi dengan kita, Pak? Tatapan gitu, kayak ngomong sama orang biasa. Bisa. Kan derajat manusia lebih tinggi daripada iblis. Bisa. Setan bisa menampakkan dirinya.
Kalau kita undang pasti apa? Ya pasti dukun itu kan kita undang nih. Ya makanya ada namanya kesurupan. Kesurupan itu sebetulnya kita pun kalau dalam tanda kutip kesurupan Roh Kudus kita. Artinya kesurupan itu sebenarnya dipengaruhi, dikendalikan. Cuman kan kalau bahasa kesurupan kan agak negatif. Kita biasa namanya kepenuhan. Gitu. Yang manifestasi berbalik-balik matanya itu setan. Itu setan. Ini setan bisa nggak memunculkan diri, bisa. Roh Kudus bisa nggak memunculkan diri, bisa. Entah ada Tuhan apa yang melihat kau aja. Ya, cuma kan berani kita kadang berdoa begitu. Nah, ini baru melihat wajah Yesus. Doa salah. Supaya ada dulu gambaran. Apakah Yesus seperti yang ada di gambar itu? Seperti apa? Jadi jangan kita berpikir Tuhan itu jauh kali. Dia Immanuel bersama dengan kita. Itu. Ya, jadi indigo itu sebetulnya ya ini. Ya. Itu. Dia mengerti masa depan hanya menebak-nebak itu. Karena dia bukan mengetahui, hanya sok tahu. Ya, sok tahu. Tapi dia mengerti masa lalu. Dia mengingat memorinya, ya semua dia ingat. Itu kira-kira. Oke? Ada lagi? Terakhir Pak. Ya, yang terakhir belum bilang. Ini yang Pak, kenapa orang takut mendengar hantu? Pertama kan hantu itu kan nggak nampak, tapi kadang dibilang begini dari takut kali dia kan? Atau setelah dilihat baru takut kali dia? Ya sebetulnya itu hanya satu bentuk mitos yang sudah membudaya. Coba Anda pergi dengan orang Barat, di sana ada setan, di mana yang kita lihat? Karena konsep berpikir mereka beda. Konsep orang-orang Barat itu kan menguasai. Makanya mereka ada di luar, beda dengan timur kita. Sebetulnya dalam perspektif budaya yang berbeda. Kalau orang Barat melihat terowongan, udah apa di dulu? Ayo, begitu. Kalau gitu, ada terowongan, ampuni kami, bikin sesajen. Karena budayanya itu, ya. Kalau mereka tak takut, ya. Tuhan pun mereka takuti, karena mereka ateis. Ya. Sedangkan Tuhan aja kan diakui lagi setan. Nah, jadi perspektif dari budaya-budaya masing-masing. Kita kan dari kecil sudah dicecoki dengan setan, dengan hantu, genderuwo, ya kan gitu, yang menakutkan, sehingga ya, kita ini kan namanya, begitu kita. Jadi konsep budaya saja, ya. Bapak nggak tahu dengan setan. Ke kuburan juga setannya nggak takut karena sudah mengerti konsep itu, ya. Itu jadi memang kita dulu dari dulu kan dicecoki dengan bahwa setan itu yang lebih hebat, yang ditakuti. Tuhan nggak ditakuti, nah, ini persoalannya. Makanya sebulan kalau dua kan, duanya yang pertama kalau lo mau tidur, jadi jauhkan dari setan. Bukannya dia menyembah Tuhan bersyukur. Bersyukur, lindungi kami Tuhan dari roh jahat. Maksudnya itu budaya sana. Ya. Oke, ya. Jadi saya pikir ini satu pemahaman yang perlu untuk kita simpan di memori kita dengan baik, dan ini adalah fakta-fakta kita. Ya. Oke, saya pikir sampai di sini saja. Nanti kalau ada yang mau bertanya kita secara personal atau bagaimana bisa, ya.